Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salat dan salam semoga selalu tercurahkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama yaitu sedikit tentang ada pembagian dalam Islam. Dan ini berdasarkan bisa dikatakan amalan di sini. Nah, ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah atau ibadah, dan ada yang namanya akhlak. Segala yang ada dalam Islam ini tidak lepas dari tiga hal ini. Sebagai contoh, akidah, yaitu keyakinan. Beriman kepada Allah berarti itu akidah. Kita sholat berarti itu ibadah atau syariah. Ketika kita bertutur kata yang baik, maka itu adalah akhlak. Nah, ini pembagian ini supaya memudahkan kita. Dan ini ada pembahasannya secara rinci masing-masing. Akidah ada pembahasannya. Ibadah atau syariah ada pembahasannya. Kemudian akhlak ada pembahasannya. Nah, tiga hal ini ketika seseorang memilikinya, maka insya Allah dia akan memiliki keislaman yang baik dan sempurna. Pemirsa sekalian yang berbahagia, langsung kita bahas satu persatu, yaitu akidah. Akidah ini banyak sekali artinya, tapi mudahnya adalah artinya adalah ikatan yang membuat seseorang terikat dengan sesuatu. Ketika seorang memiliki akidah, maka dia memiliki ikatan. Bisa di sini dikatakan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah terikat ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin dengan para malaikat, ketika dia yakin kepada para nabi dan rasul, beriman kepada nabi dan rasul, hari kiamat, kitab, qadar, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah keyakinan. Jadi mudahnya akidah ini adalah yang berhubungan dengan keyakinan. Sebagai contoh, beriman kepada Allah, maka itu akidah. Meyakini Allah Maha Esa, itu adalah akidah. Dan ini dasarnya seseorang menjadi muslim. Bahkan seseorang dikatakan dia masuk ke dalam Islam ketika memiliki akidah. Ketika dia mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka saat itu dia memiliki akidah, dan barulah saat itu dia bisa masuk ke dalam Islam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah, begitu penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang beribadah kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan akidah ini, keyakinan ini. Dan ulama menyebutkan bahwasanya salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang yaitu dia memiliki akidah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman. Jadi keyakinan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan disebutkan oleh ulama dalam penjelasannya bahwasanya akidah ini diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon. Apabila Islam itu diibaratkan sebuah pohon, maka akidah ini adalah akar. Maka tidak mungkin sebuah pohon akan tumbuh kalau tidak memiliki akar. Tentu dia akan mati. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah ibadah atau syariah. Ibadah atau syariah ini adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, lisan kita. Jadi apabila kita melakukan suatu amal yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya ketika kita sholat, puasa, zakat, bukan. Ibadah itu mencakup
apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik itu hati, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi ketika kita senyum kepada orang, itu juga sebenarnya adalah ibadah. Meskipun nanti juga itu masuk dalam kepada akhlak, tapi juga itu termasuk ibadah. Jadi ibadah ini mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia beramal, bagaimana dia berinteraksi, itu juga bisa menjadi ibadah apabila itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sholat, itu ibadah. Bahkan ketika dia tidur pun bisa menjadi ibadah. Ketika dia tidurnya membaca doa, kemudian dia niatkan tidurnya ini untuk menguatkan dia agar memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita tidur, baca doa, niatkan. Dengan tidur ini saya bangun besok pagi untuk melaksanakan tahajud, untuk melaksanakan witir, untuk melaksanakan sholat subuh, dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Maka tidurnya, setiap nafasnya itu akan menjadi ibadah, dihitung sebagai ibadah. Jadi sungguh luas sekali ibadah syariah ini. Jadi hukum yang berhubungan dengan apa-apa yang dicintai Allah itu bisa dikatakan akidah syariah. Kemudian yang ketiga, pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlak. Akhlak ini adalah bagaimana hubungan seseorang kepada Allah dan hubungan seseorang kepada manusia. Jadi ketika seorang memiliki akhlak yang baik, maka itu diibaratkan buah dari keislaman seseorang, buah dari akidah seseorang, buah dari ibadah seseorang. Lebih rinci ulama menjelaskan bahwasanya seseorang yang mana dia memiliki akidah yang baik, memiliki ibadah yang baik, pasti memiliki akhlak yang baik. Kalau tidak, maka perlu dipertanyakan akidahnya, perlu ditanyakan ibadahnya. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di sini ada makna yang terkandung dalam hadis ini yang begitu bagus. Maksudnya apa? Disebutkan sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Untuk menyempurnakan akhlak ini tidak langsung akhlaknya tidak, tapi dia prosesnya adalah memperbaiki akidah, menanamkan akidah yang baik, keyakinan kepada Allah. Kemudian memiliki ibadah yang baik, barulah dia memiliki akhlak yang baik. Kalau pohon diibaratkan, akidah itu ibarat akar. Kemudian ibadah itu ibarat batangnya, ranting-rantingnya. Dan buahnya itu adalah akhlak. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 pembagian Islam secara ringkas. Dan ada juga pembagian-pembagian Islam yang lain, yang mana tidak kita sebutkan dalam kesempatan ini. Kami mengambil pembagian yang ini karena kami rasa ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa memprioritaskan, mengedepankan yang mana, dan juga kita harus tahu apa 3 bagian ini agar tetap kita jaga sebagai seorang muslim. Contoh tadi yaitu akidah. Maka ini harus kita miliki. Jangan sampai kita tidak memiliki akidah yang baik dan benar. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang memiliki bahasanya akhlaknya baik kepada sama manusia, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Maka ini tidak dibenarkan. Maka ini termasuk orang yang merugi. Begitu pula ada orang yang memiliki akidah yang baik, yang benar, tapi adabnya kepada orang, akhlaknya kepada orang tidak baik. Atau juga ibadahnya tidak baik. Jadi 3 hal ini harus ada pada diri seseorang. Muslim sejati, kesempurnaan keislaman seseorang harus ada 3 hal ini. Dia memiliki akidah yang kokoh, yang kuat, memiliki ibadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki akidah yang kokoh,
ibadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan memiliki akhlak yang mulia baik kepada Allah, sesama manusia, kepada hewan, tumbuhan, kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai salah satunya kita tinggalkan. Kita laksanakan 3 hal ini agar kita bisa menjadi muslim sejati. Semoga Allah memberi hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa menjadi muslim sejati, hamba yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.